Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya dekat banget sama kita, tapi jarang kita pertanyakan. Soal ide otak yang normal, atau bahkan mungkin sempurna. Hmm, Nah, sumber kita kali ini dari kutipan buku Making a Good Brain Great. Kita fokus ke bab 9. Judulnya menarik nih, Mitos Otak Sempurna. Kita semua butuh bantuan. iya. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. Betul. Coba deh, kita pikirin sebentar. Kita kan sering ya, asumsi aja gitu. Kalau orang-orang di sekitar kita, teman, rekan kerja, mungkin diri kita sendiri juga, otaknya ya berfungsi normal sebagaimana mestinya. Nggak ada masalah gitu. Anggapan umum ya. Iya, Gam. Tapi bener nggak sih segampang itu bilang normal? Nah, misi kita sekarang ini, kita mau coba bongkar mitos otak sempurna ini berdasarkan pengalaman yang ada di buku ini. Dan coba pahami kenapa kok, ya pada kenyataannya, kita semua mungkin butuh sedikit bantuan. Atau paling nggak, pemahaman lebih lah. Tepat sekali. Sumber ini menarik banget karena langsung nantang asumsi itu lewat pengalaman nyata penulisnya. Dia kan seorang psikiater ya. Oh, oke. Dan di bab 9 ini kelihatan banget betapa sulitnya bahkan nih dalam konteks riset ilmiah yang udah diatur sedemikian rupa buat nemuin orang yang bener-bener pas sama definisi klinis normal. Penulisnya bilang ini susah banget. Oke. Mari kita langsung ke intinya deh. Jadi, penulis ini cerita soal proyek riset gitu ya. Mau mendai otak orang normal buat jadi kelompok kontrol. Betul, kelompok kontrol. Kedengarannya kan simpel ya. Iya, tinggal cari orang sehat, nggak punya masalah jiwa, selesai. Gitu kan? Nah, itu dia. Ternyata di lapangan jauh dari simpel. Justru di situ tantangan besarnya muncul. Oh ya, gimana tuh? Seperti yang dijelasin di bab 9 ini, tim penelitinya itu bikin kriteria yang wah ketat banget deh buat definisi normal ini. Bukan cuma sekedar merasa baik-baik aja loh ya. Ah, oke. Kriterianya dirancang buat nyaring semua kemungkinan variabel yang bisa ngaruh ke fungsi otak. Bisa dirinci nggak? Seketat apa sih kriterianya? Biar kebayang gitu, standar normal yang mereka cari itu kayak gimana? Tentu, jadi pertama nih, orang itu nggak boleh pernah punya riwayat penyakit kejiwaan seumur hidupnya. Seumur hidup? Iya, termasuk depresi, cemas, bipolar, skizofrenia, macam-macam lah. Penulisnya malah nyatet kriteria ini aja kalau lihat angka prevalensinya ya, itu otomatis nyingkirin hampir separuh populasi orang dewasa. Hah, serius? Separuh populasi? Cuma dari satu syarat itu? Iya, separuh. Kebayang nggak, setengah dari kita mungkin udah nggak masuk kategori normal versi studi ini cuma dari poin pertama. Wow. Oke. Terus apa lagi? Kedua, nggak boleh ada riwayat cedera kepala yang signifikan. Jadi bukan cuma kejedot dikit ya, tapi cedera yang mungkin bikin pingsan atau ada efek neurologis jangka panjang meskipun mungkin nggak disadari. Oke. Cedera kepala. Ketiga, nggak ada riwayat penyalahgunaan zat, alkohol, narkoba. Dan ini nggak cuma kecanduan berat ya, tapi pola pakai yang dianggap bermasalah aja udah nggak bisa. Oke, zat. Terus? Keempat, nggak ada masalah neurologis yang diketahui. Kayak epilepsi, stroke, tumor otak, gitu-gitu. Dan kayaknya ada satu lagi soal keluarga ya. Itu agak kaget juga sih bacanya. Nah, iya betul. Kriteria kelima. Nggak punya kerabat tingkat pertama, orang tua, saudara kandung, atau anak yang punya riwayat penyakit kejiwaan atau penyalahgunaan zat. Wah, kenapa sampai keluarga di bawah-bawah? Dasarnya sih karena ada komponen genetik atau mungkin lingkungan keluarga yang bisa ningkatin risiko masalah serupa. Jadi nggak cukup kitanya aja yang bersih, riwayat keluarga dekat juga harus bersih. Gila. Kalau digabung semua kriteria itu, kayaknya beneran nyari jarum di tumpukan jerami ya. Emang ada berapa banyak sih orang yang bisa lolos saringan seketat itu? Nah, itu dia poin utamanya. Dan ini yang menarik banget yang jadi inti bab 9 ini. Apa yang terjadi waktu mereka coba rekrut orang buat studi ini? Gimana? Gimana hasilnya? Banyak banget yang daftar. Dan pede gitu, bilang diri mereka normal. Ada juga yang ngerasa, wah saya ini hampir sempurna nih. Tapi pas diwawancara lebih dalam, diperiksa lagi, sebagian besar dari mereka ternyata nggak lolos satu atau lebih kriteria tadi. Oh, jadi apa yang kita pikir tentang diri kita sendiri sebagai normal, itu bisa beda ya sama kenyataan klinisnya kalau digali lebih dalam. Persis. Biasanya nemu apa aja tuh yang bikin nggak lolos? Macam-macam.
Penulisnya nemuin hal-hal yang mungkin dianggap sepele atau udah dilupain sama pendaftarnya. Misalnya, ada yang ternyata punya gejala gangguan mood ringan gitu. Nggak pernah didiagnosis resmi, tapi ya cukup ngaruh. Hmm, Ada juga yang punya masalah atensi, susah fokus, yang selama ini dianggap, ya emang orangnya gitu aja. Terus yang lumayan sering juga, riwayat cedera kepala di masa lalu yang hampir lupa. Jatuh dari pohon waktu kecil, kecelakaan sepeda. oh iya. Sering kan kejadian gitu waktu kecil? Atau periode nyoba-nyoba pakai zat pas remaja yang dianggap, itu kan fase doang. Tapi secara teknis, ya masuk kriteria eksklusi. Ini nunjukin betapa gampangnya kita nganggap normal atau bahkan lupa ya, hal-hal yang sebenarnya bisa ngaruh ke otak kita. Banget. Saking susahnya nemu orang yang bener-bener memenuhi semua kriteria normal tadi, penulisnya cerita mereka akhirnya sampai harus ganti nama studinya loh. Oh iya, dari apa jadi apa? Dari awalnya studi normal Klinik Amen, diubah jadi studi otak sehat Klinik Amen. Oh, dari normal jadi sehat. Menarik. Apa ya artinya perubahan nama ini menurut Anda? Ini bukan cuma ganti kata doang, perubahan ini kayak semacam pengakuan penting gitu. Kalau mungkin normal dalam definisi klinis yang kaku, itu targetnya ketinggian kali ya. Mungkin malah ilusi. Jadi sehat itu lebih realistis gitu. Iya, sementara sehat itu lebih nunjukin kondisi optimal dalam konteks orang gitu. Mengakui kalau mungkin ada variasi, ada tantangan kecil, tapi secara umum fungsinya baik. Sehat rasanya lebih bisa dicapai lah dibanding normal yang tanpa celah sama sekali. Fokusnya jadi geser, dari nyari sempurna absolut jadi mengoptimalkan apa yang ada. Paham. Dan pemahaman ini kayaknya dikuatin lagi ya sama contoh-contoh kasus nyata dari praktik penulisnya yang ada di bab ini juga. Betul. Ada cerita soal eksekutif komputer yang sukses banget itu kan, kelihatan punya segalanya tapi diam-diam malu banget karena emosinya naik turun masalah mood gitu. Dia mikir orang lain normal semua, cuma dia yang rusak. Nah, cerita eksekutif itu kena banget. Ini nunjukin gimana mitos kenormalan itu bisa bikin beban rasa malu yang luar biasa. Iya ya. Orang ini dari luar kelihatan normal banget, sukses malah. Tapi di dalam berjuang sendirian karena takut dianggap beda, dianggap lemah. Pengalaman kayak gini yang bikin penulisnya makin yakin apa yang kelihatan di luar tuh seringkali bukan cerita utuhnya. Jadi mikir ya, berapa banyak orang hebat di luar sana yang diam-diam nyimpan beban kayak gitu. Itu dia. Penulisnya juga jadi sering bertanya-tanya gitu. Terus ada lagi cerita yang lebih dramatis ya. Soal teman penulis sendiri, seorang pendeta militer. Sosok yang dihormati banget, panutan, kelihatan stabil gitu. Iya, kisah pendeta militer ini. Wah, ini benar-benar menggugah sih. Jadi teman penulis ini kontak dalam kondisi panik banget. Karena dia ngalamin episode kehilangan waktu. Kehilangan waktu? Maksudnya? Dia nggak ingat sama sekali apa yang terjadi selama 4 jam penuh. Blank gitu aja. Nah, ini kan bikin khawatir ya. Akhirnya diperiksa lebih lanjut. Terus hasilnya? Hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata pendeta yang kelihatannya sempurna ini menderita gangguan identitas disosiatif. Dulu terkenalnya kepribadian ganda. Astaga, kok bisa? Penyebabnya ternyata trauma, kekerasan fisik dan seksual yang parah banget waktu dia kecil. Sesuatu yang berhasil dia tekan, dia sembunyiin puluhan tahun. Bahkan dari orang terdekatnya. Luar biasa. Maksudnya, luar biasa gimana manusia bisa berfungsi di level tinggi sambil nyembunyiin luka sedalam itu ya. Bener-bener ngeruntuhin asumsi kita soal penampilan luar. Dan nggak cuma soal trauma besar loh. Sumber ini juga ngasih contoh yang lebih halus mungkin ya. Ada Steve, pastor muda, daftar buat studi normal tadi. Dia ngerasa baik-baik aja. Tapi istrinya punya pandangan beda. Istrinya bilang Steve ini gampang marah, temperamental, terus moodnya juga sering berubah-ubah, moody gitu. Pas digali lagi, ibunya baru inget satu kejadian penting. Steve ini pernah jatuh dari ayunan waktu kecil. Kepalanya kebentur keras sampai pingsan sebentar. Cedera kepala signifikan yang hampir dilupain. Jadi, sesuatu yang udah terjadi lama banget puluhan tahun lalu, dianggap udah sembuh, ternyata masih bisa ngaruh diem-diem ke perilaku dan emosi pas dewasa ya. Sangat mungkin. Otak kita kan kompleks ya, plastis, tapi juga rentan. Cedera, meskipun kelihatannya udah pulih, bisa aja ninggalin jejak di sirkuit sarafnya. Oke. Terus ada contoh lain, Gina ya?
Iya, Gina. Awalnya dia kelihatan memenuhi semua kriteria normal di atas kertas. Tapi pas dites, kemampuan memorinya agak lemah sedikit. Terus, pas di-scan otaknya, ini kan nggak semua orang ya, kelihatan ada penurunan aktivitas di area penting, namanya korteks prefrontal. Korteks prefrontal, itu bagian otak depan ya? Fungsinya buat apa sih? Biar kebayang? Betul, bagian paling depan. Area ini sering dianggap kayak CEO-nya otak gitu. Oh, oke. Fungsinya penting banget buat perencanaan, ambil keputusan, mecahin masalah, fokus, ngendaliin impuls, kesadaran diri, ngatur emosi. Banyak lah. Jadi kalau aktivitas di area ini turun, meskipun Gina secara umum kelihatan normal, ya bisa jadi ngejelasin kesulitan tersembunyi yang akhirnya ketahuan. Dan apa kesulitan tersembunyi Gina yang kepauan itu? Nah, setelah hasil scan itu keluar, penulisnya nanya lebih dalam ke Gina. Baru deh kebuka kalau dia itu sebenarnya gampang banget nangis. Nonton iklan di TV aja bisa nangis. Oh, Dan dia juga ngalamin kelelahan kronis gitu, yang ganggu aktivitas sehari-hari. Hal-hal yang mungkin dia anggap, emang karakternya gitu, atau ya emang lagi capek aja. Ternyata bisa jadi ada hubungannya sama pola aktivitas otaknya. wah, semua kisah ini ya dari eksekutif, pendeta, Steve, Gina, benar-benar negasin poin utama dari bab 9 ini ya. Tepat sekali. Kisah-kisah ini jadi ilustrasi yang kuat banget buat argumen utama penulisnya. Sering ada jarak yang lumayan jauh antara gimana kita kelihatan di luar, atau bahkan cara kita mandang diri sendiri, sama apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita. Nggak bisa nilai dari covernya aja ya. Nggak bisa, dan nggak seharusnya gitu. Kita nggak bisa nilai kesehatan atau fungsi otak seseorang atau diri kita sendiri cuma dari penampilan, jabatan, atau senyumnya aja. Pengalaman-pengalaman kayak gini, terutama kesulitan pas studi normal itu, yang akhirnya ngebawa penulis ke kesimpulan mendasar yang jadi judul bab ini. Kita semua butuh sedikit bantuan. Oke, mari kita tarik ke gambaran yang lebih gede dikit. Kenapa sih mitos otak sempurna ini kayaknya nempel banget di masyarakat? Dan apa bahayanya? Mitos ini, ide bahwa ada standar emas, fungsi otak yang harus dicapai semua orang, ini bisa bahaya banget. Beberapa alasannya. Pertama, kayak kasus eksekutif tadi, mitos ini bikin muncul rasa malu atau stigma. Ah iya, Kalau kita ngerasa nggak memenuhi standar normal yang seringnya nggak realistis itu, kita bisa ngerasa cacat, beda, gagal. Nah, rasa malu ini penghalang gede banget buat nyari bantuan. Orang jadi takut dihakimi, takut dianggap gila atau lemah. dan ini bisa jadi lingkaran setan ya. Malu, nggak cari bantuan, masalahnya makin parah, jadi makin malu lagi. Persis. Kedua, mitos ini bisa bikin empati kita ke orang lain jadi berkurang. Kalau kita percaya kebanyakan orang normal dan baik-baik aja, kita jadi kurang peka atau kurang sabar mungkin sama kesulitan orang lain. Jadi mikir, dia aja yang lebay atau semua orang juga stres kali, gitu ya? Bisa jadi begitu. Kita lupa kalau perjuangan tiap orang itu unik dan seringkali nggak kelihatan dari luar. Padahal, kayak yang ditekankan di buku ini, variasi itu justru semua norma ya. Ya, ini poin penting banget. Otak manusia itu luar biasa beragam. Cara kita mikir, ngerasa, proses informasi, respon stres, itu semua ada dalam spektrum yang luas. Variabilitas ini kan hasil campuran genetik, pengalaman hidup, lingkungan, bahkan cedera atau penyakit. Jadi, beda itu wajar ya. Betul. Sumber ini ngajak kita melihat kalau perbedaan-perbedaan ini bukan tanda abnormal dalam arti negatif atau penyakit. Itu bagian dari keragaman kita sebagai manusia. Otak yang beda bukan berarti otak yang rusak. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Gimana kita bisa pakai pemahaman ini di hidup kita sehari-hari? Pertama, dan ini mungkin yang paling penting, sadar kalau kesempurnaan otak itu mitos, itu bisa membebaskan banget. Ngasih kita izin buat lebih baik sama diri sendiri, lebih berbelas kasih self-compassion. Maksudnya gimana tuh? Jadi pas kita lagi ngalamin hari yang berat, lagi cemas, susah fokus, atau lagi berjuang sama emosi, kita nggak perlu langsung ngejudge diri sendiri nggak normal atau gagal. Ingat aja studi tadi, nyari normal yang sempurna aja susah banget. Kesulitan itu bagian dari hidup. Jadi daripada nyalahin diri, kita lebih bisa nerima kalau otak kita ya kayak bagian tubuh lain, kadang butuh perhatian lebih atau lagi nggak fit gitu ya. Benar. Dan ini nyambung ke poin kedua. Pemahaman ini bisa dorong kita buat lebih proaktif nyari dukungan atau informasi kalau ngerasa ada yang nggak beres. Jangan diabaikan gitu aja ya. Iya, kalau terus-terusan sedih, cemas berlebihan, susah tidur, atau memori kok rasanya turun drastis, jangan dianggap biasa ini mah.
Mengingat tadi banyak orang normal aja ternyata punya isu tersembunyi, nyari bantuan mau ke dokter, psikolog, konselor, atau baca buku yang benar, itu bukan tanda lemah. Justru itu tanda kita peduli sama diri sendiri. Ini langkah menuju otak yang lebih sehat, bukan ngejar ilusi sempurna. Dan gimana dampaknya ke cara kita lihat orang lain? Nah, ini poin ketiga yang gak kalah penting, ningkatin empati. Kalau kita sadar normal itu spektrumnya luas dan banyak orang berjuang diam-diam, kita mungkin jadi lebih sabar, lebih pengertian, lebih suportif ke orang-orang sekitar. Jadi nggak gampang ngejudge ya? Betul. Nggak gampang ngejudge temen yang sering batalin janji, siapa tahu dia lagi lawan cemas sosial, atau rekan kerja yang kelihatan pelupa, mungkin stres berat atau ada masalah atensi. Kita ingat lagi cerita pendeta militer tadi, penampilan bisa nipu banget. Disinilah bagian yang menurut saya menarik banget. Penerimaan akan ketidaksempurnaan ini, baik pada diri sendiri atau orang lain, itu kayaknya bukan berarti pasrah ya, tapi malah jadi fondasi buat perbaikan. Tepat sekali. Ini paradoks yang indah sebetulnya. Justru dengan ngelepasin tekanan buat jadi sempurna atau normal sesuai definisi kaku, kita malah buka ruang buat tumbuh dan sembuh yang beneran. Oh gitu ya? Iya, kita bisa fokus ke langkah-langkah praktis buat ningkatin kesehatan otak kita, tidur cukup, makan bener, olahraga, kelola stres, latih otak, cari bantuan kalau perlu, tanpa dibebani rasa malu atau ngerasa kurang. Menerima kenyataan itu langkah pertama buat ngubahnya jadi lebih baik. Oke. Jadi, mari kita coba simpulkan temuan utama dari pembahasan kita berdasarkan bab 9 buku ini. Kesimpulan utamanya cukup jelas sih ya. Konsep otak normal atau sempurna itu ternyata susah banget didefinisikan secara klinis. Mungkin lebih ke mitos sosial aja daripada kenyataan biologis. Variasi dalam fungsi otak, termasuk adanya tantangan atau kesulitan, itu hal yang umum banget. Bisa dibilang yaitu normanya. Dan implikasi praktisnya gimana? Implikasinya kita perlu geser fokus nih. Ngakuin kalau kita semua di titik tertentu atau dalam aspek tertentu mungkin aja ngadepin tantangan sama fungsi otak kita. Dan kalau butuh bantuan atau dukungan itu wajar, malah mungkin perlu. Ini bukan soal cacat, tapi soal ngerawat aset kita yang paling berharga. Keterbukaan dan penerimaan ya kuncinya. Betul, keterbukaan dan penerimaan, baik ke diri sendiri maupun orang lain, itu kunci buat kesehatan mental dan kesejahteraan kita semua. Tepat sekali. Jadi, pesan inti yang bisa kita ambil dari bab ini, jangan kejebak ngejar ilusi kesempurnaan otak. Mendingan kita fokus ngerawat otak kita biar sehat dan berfungsi optimal sesuai kapasitas unik kita masing-masing. Lengkap dengan segala kekuatan dan keterbatasannya. Tujuannya bukan normal yang seragam, tapi sehat yang personal buat kita. Nah, dan ini membawa kita ke satu pertanyaan reflektif yang penting nih buat Anda bawa pulang setelah dengerin diskusi kita hari ini dari sumber ini ya. Kalau sempurna atau normal versi absolut itu bukan tujuan yang realistis, atau bahkan bukan tujuan yang jelas buat otak kita. Terus, apa dong seharusnya tujuan kita yang sebenarnya dalam merawat kesehatan dan fungsi otak kita sehari-hari? Dalam hidup Anda dengan segala keunikannya, apa sih artinya punya otak yang baik atau otak yang sehat buat Anda pribadi? Aspek fungsi otak mana yang paling Anda hargai dan pengen Anda jaga atau tingkatkan?